Saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, saudara-saudari terkait bagaimana kami bisa terpapar COVID-19 dan apa saja yang kami lakukan selama kami diisolasi di rumah dan di rumah sakit, termasuk juga bagaimana cara kami mempercepat proses pemulihan sampai bagaimana cara kami bisa mengembalikan kebugaran tubuh. Karena itu kami berharap saudara-saudari bisa mengikuti channel ini, dan jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh channel saya ini, silahkan Bapak Ibu subscribe, like dan komen, karena ada banyak tips upaya saya untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman terkait bagaimana cara mengatasi COVID-19, terutama kalau saudara kita atau siapapun orang terdekat kita terpapar COVID-19, apa yang harus dilakukan. Karena kami sudah merasakan sendiri berjuang melawan COVID-19. Jadi saya yang pertama-tama ingin menyampaikan bahwa COVID-19 itu memang nyata ada di sekitar kita. Karena itu tidak boleh kita ada yang mengabaikan, menganggap seakan-akan COVID-19 itu tidak real, tidak nyata. COVID-19 itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh nyata. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Memang berdasarkan pengalaman kami, saya dan istri itu tidak sama ciri yang kami rasakan. Misalnya istri saya lebih duluan kena, lebih duluan kena. Tandanya adalah istri mengeluh meriang, demam begitu ya. Kemudian minum obat paracetamol, Sanmol, ternyata tidak turun-turun. Jadi walaupun meriangnya tidak terlalu kuat ya, demamnya tidak terlalu tinggi, tapi istri merasa sangat terganggu begitu ya. Nah, lalu setelah istri saya demam kurang lebih 5 hari ya, istri saya sudah demam. Kemudian giliran saya lagi. Nah, saya yang merasa tidak enak badan. Pokoknya merasa aneh begitu ya. Merasa badan ini kok meriang begitu. Nah, kemudian saya diikuti dengan ada, mohon maaf, diare ya. Jadi saya diare ya, tapi rasanya juga aneh begitu ya. Sudah minum obat tapi juga tidak berhenti-berhenti. Nah, kemudian setelah hari kedua saya sakit, lalu istri ngeluh, kok indera penciuman saya ini tidak berfungsi. Jadi rupanya istri tidak bisa mencium bau apapun. Nah, sementara saya bisa. Saya tetap bisa mencium misalnya balsam, minyak kayu putih. Nah, istri yang nggak bisa. Lalu istri saya bilang, kayaknya kita ini kena COVID. Nah, lalu waktu itu istri saya hari ke-6, ya hari ke-7, saya hari yang ke-3, di situ saya merasakan sangat demam itu makin menjadi. Lalu di tenggorokan saya ini kok rasanya ada gatal-gatal gitu ya, kok kayak ada sesuatu gitu di tenggorokan, walaupun saya sering kena radang tenggorokan, tapi kok beda rasanya begitu. Jadi sudah demam, tenggorokan gatal. Nah, lalu kemudian ya tambah itu tadi diare masih. Nah, lalu mulai batuk ya, batuk. Nah, batuk itu padat ya, padat sekali begitu. Nah, setelah itulah saya merasa mulai tidak bisa tidur. Dan saya mulai kehilangan selera makan. Jadi makan apa aja rasanya tidak terasa di lidah. Jadi itu bedanya, kalau istri saya kehilangan indera penciuman, kalau saya kehilangan indera perasa. Jadi tidak bisa merasakan apapun. Nah, setelah itu ya kami sudah sadar betul bahwa kami kena COVID. Nah,
di hari pertama istri saya kena itu, anak kami yang paling kecil si Tristan itu sudah kami suruh tidur sama abangnya si Theo di kamar sebelah, dan mereka tidak boleh menghampiri depan kamar kami sekalipun. Ya, walaupun saya melihat si Tristan karena dia hari-hari dia masih kecil ingin selalu bersama-sama dengan kami, tapi dia sadar betul bahwa COVID itu berbahaya. Jadi kami sudah edukasi jauh-jauh hari anak-anak kami itu bahwa COVID itu sangat berbahaya. Jadi saat kami terkena COVID, wah, saya terpukul bukan karena sakitnya, tetapi karena melihat ekspresi raut wajah anak-anak saya. Mereka begitu pucat, ya, begitu sedih. Mereka murung gitu ya, satu dengan yang lain itu, sampai anak saya si Tristan yang paling kecil, kemudian Theo, kemudian Tania, Tasha, mereka semua pada murung semua ya, karena mereka tahu bahwa kami kena COVID. Nah, kurang lebih 7 hari saya sama istri itu mengisolasi diri di dalam kamar. Nah, kemudian hari ke-7 itu kami memutuskan untuk swab, karena kantor istri saya di salah satu kantor ya di kementerian di Kalimantan Barat, rupanya ada banyak yang kena, ada banyak yang positif. Sehingga istri saya ya juga di swab. Nah, saya mengantar waktu itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, saya antar. Dan ya saya bertanya kepada petugas, boleh nggak saya di swab? Petugas katakan, oh nggak boleh, ini khusus untuk karyawan. Tetapi kemudian mereka mempertimbangkan kembali, mereka balik bertanya kepada saya, apa Bapak ada gejala? Saya bilang saya demam, saya batuk. Akhirnya saya diperbolehkan untuk swab. Dan memang hasilnya cukup lama ya, menunggu hasil swab itu cukup lama. Nah, setelah swab itu, malamnya saya sudah tidak bisa tidur lagi. Sampai jam 4 subuh itu tidak bisa tidur. Nah, disitulah saya merasakan, karena tidak bisa tidur, tenaga habis, berkurang, kemudian batuk terus, napas juga tersengal-sengal, napas pendek ya, menghembus, menghirup napas itu juga sangat pendek. Di situ saya merasakan sempat dada ini seperti disetrum listrik kurang lebih 4 kali. Kemudian otak saya karena kekurangan pasokan oksigen barangkali juga sempat seperti menggantung begitu ya. Jadi sangat sangat sakit, karena sepertinya saya kena yang sedang mengarah ke berat. Nah, disitulah saya merasakan bagaimana pentingnya berdoa, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kalau mengandalkan kekuatan manusia kayaknya sulit ya dalam situasi seperti itu, karena bayang-bayang maut itu sangat dekat ya, bayang-bayang kematian itu sangat dekat. Bukan karena COVID-nya, tapi bisa saja kematian itu karena serangan jantung. Karena saya aja 4 kali itu jantung saya itu seperti tersetrum listrik ya pada saat sakit-sakitnya itu. Nah, disitulah saya berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh saya berdoa kepada Tuhan. Nah, saya bayangkan Tuhan Yesus ya sedang hadir ya, tahu pergumulan saya, tahu persoalan saya, bahkan saya membayangkan Tuhan Yesus itu sedang ada di samping saya dan istri, dan sedang memberkati, menyentuh ya, memberi kekuatan. Nah, ya puji Tuhan, saya bisa tidur ya. Jadi bertenaga kembali besoknya. Nah, Bapak Ibu, andai kata saudara-saudari kita yang lain atau Bapak Ibu sendiri yang mengalami itu, jangan mengandalkan kekuatan kita ya. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan berdoa sungguh-sungguh itu akan memperbaiki citra diri kita. Kita bisa menjadi lebih optimis, lebih positif begitu ya. Nah, jadi lebih tenang, lebih damai saat kita berdoa. Kita lebih damai, tenang, teduh, sejuk, walaupun kondisi fisik kita dalam kondisi sakit. Tapi saat hati, batin kita tenang, damai, teduh, sejuk, itu justru sangat menolong kita untuk pemulihan. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana perjuangan kami di rumah sakit.
Nah, tapi untuk itu sekali lagi saya mohon Bapak Ibu ya, tolong subscribe channel YouTube saya ini, karena saya akan berbagi banyak hal ya, karena masih banyak lagi bagaimana perjuangan kami selama di rumah sakit, bagaimana perjuangan kami selama isolasi mandiri di luar, kemudian bagaimana perjuangan kami setelah di masa-masa pemulihan, dan terlebih saya pikir ini sangat penting dan sangat berguna bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan mengatasi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan itu sekali lagi kami mohon tolong subscribe channel ini, karena tujuannya adalah untuk menolong, untuk menguatkan saudara-saudari kita yang lain dan termasuk keluarganya. Itu saja dulu untuk sesi ini, dan saya akan lanjutkan sesi yang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.